Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama diajak berdoa dalam rangka haul sekaligus berdoa bersama, yang hadiah dari doa kita bersama ini kita hadiahkan, kita khususkan kepada para pejuang agama, yang mana pada saat ini khususnya Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Pada malam hari ini adalah malam ketujuhnya. Dan pada saat ini juga tadi setelah sholat maghrib itu kita mendengarkan berita duka, yaitu anak perempuan dari Bapak Parmin, Mbah Parti, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah petunjuk bagi kita semua. Sudah cukup dengan petunjuk itu. Karena kematian seseorang, Rasulullah menggambarkan kafa bil mauti wa'idun. Cukup sebenarnya dengan adanya kematian saudara-saudara kita itu sebagai wa'idun, sebagai mau'idah terhadap diri kita masing-masing. Sehingga agar kita ini bisa selamat di akhirat kelak, Rasulullah menggambarkan di dalam hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Nabi Adam, yaitu kita semua, ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawa kita sudah diambil, dicabut oleh malaikat Israil, maka putuslah segala apa yang kita miliki di dunia ini. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang mana akan kita bawa sampai akhirat kelak, bahkan yang akan menentukan hidup kita kelak dimasukkan surganya Allah atau justru dimasukkan nerakanya Allah. Ini 3 perkara ini yang akan menentukan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ai ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada 2 pengertian. Yang pertama, kita punya ilmu, kita bisa menularkan, kita bisa mengajarkan kepada semua orang, kepada murid-murid kita tentang ilmu itu. Biasanya profesinya sebagai guru dan lain sebagainya, sebagai pembimbing, dai dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ini secara lahiriah. Namun lebih pentingnya ilmu yang bermanfaat itu dalam pandangan batiniah. Ilmu yang bermanfaat dalam batiniah adalah al-ilmun nafi' wa yuqarribuka ilallah.
Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering gembar-gembar ayo mujahadah ben adem atine, ben iso tentrem uripe, ben bahagia biar mendapatkan hidayah. Namun kita sendiri ini malas-malasan untuk bermujahadah. Ibaratnya itu lilin itu bisa menyinari orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Dia hanya pinter memberi mauidhah kepada orang lain, tapi dalam dirinya sendiri tidak menerapkan apa yang dia sampaikan. Nah, ini bahaya. Makanya oleh Rasulullah dijelaskan al ilmu nafi' wa yuqarribuka ilallah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bekal yang pertama yang akan kita bawa ketika kita mati. Sehingga Sayyidina Ali itu berpesan kepada kita semua, kita itu harus, kata beliau, menangislah di saat mereka pada bahagia, kelak mereka akan menangis di saat kamu bahagia. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya disuruh prihatin dengan keadaan, menengok keadaan yang zaman yang sudah seperti ini kita disuruh prihatin. Maka alhamdulillah anak-anak semua ini mau diajak bermujahadah. Kadang yang meneteskan air mata penyesalan selama ini kita telah berbuat salah terhadap orang tua, telah berbuat salah kepada guru. Inilah yang sebenarnya diajarkan di dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Anak-anak inilah yang diajak prihatin. Kelak kalian akan bahagia, padahal semua manusia itu dalam keadaan duka. Sebagaimana seminggu yang lalu para pejuang agama itu prihatin dengan kehidupan manusia yang sekarang didoakan setiap hari, dimintakan hidayah, dimintakan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap harinya, tiap malamnya dia senantiasa meneteskan air mata. Semuanya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan masyarakat ini menjadi kehidupan yang baik, ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prihatin uripe. Pasti, kata dawuhnya Sayyidina Ali, pasti nanti orang-orang itu akan menyesal, akan sangat sedih, padahal dirimu dalam keadaan bahagia. Di saat kita digotong di keranda mati, maka manusia akan sedih semuanya, padahal kita mati dalam keadaan baik, kita tersenyum di bawah, di atas keranda yang digotong oleh para pelayat. Itu tujuan hidup. Itu yang pertama. Jadi manusia hidup itu harus mempunyai bekal untuk hidup di akhirat. Bekal yang pertama adalah al-ilmun nafi', kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu ayo kita belajar, mari apa yang kita ucapkan itu kita sesuaikan dengan hati kita. Nah isok ngajak keapian, yang lakoni keapian. Karena apa? Orang yang pandai mengajak kebaikan tapi dia sendiri enggan untuk melakukan kebaikan, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu selalu mengucap sesuatu yang mana engkau tidak melakukan? Kenapa engkau selalu mengajak kebaikan padahal dirimu sendiri itu enggan untuk melakukan kebaikan? Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua ini tidak termasuk dalam ayat tersebut, sehingga kita bisa selamat, ilmu kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, ilmu kita bisa bermanfaat untuk diri pribadi kita masing-masing. Singkat saja, yang kedua adalah
sedekah jariyah. Sedekah pertama sebenarnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kita bersedekah yang mana hasil dari sedekah, pahala sedekah itu akan mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Sedekah itu apa? Sedekah itu bisa berupa harta yang kita miliki, bisa berupa tenaga yang kita miliki, bisa berupa ide yang kita miliki, kita sedekahkan untuk kebaikan-kebaikan, khususnya untuk kebaikan pesantren yang kita cintai ini. Sing tukang bangun, sing tukang sedekah jariyah, itu semuanya akan menjadi bekal kelak di akhirat. Jadi yang harta yang sebenarnya adalah harta yang kita curahkan ke pesantren. Tenaga yang sebenarnya adalah tenaga yang kita curahkan di pesantren. Itulah yang akan dibawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Terlebih-lebih insya Allah kita bekerja yang seperti itu akan membuahkan keberkahan yang luar biasa. Wong urip iku sing digoleki gak mik bondo tok, tapi urip iku sing digoleki barokah. Nak barokah itu enak. Kata dijelaskan al barokah itu apa? Ya ziyadatul khair, adalah tambahnya nilai kebaikan. Tambah sugih ya tambah luman. Nak tambah sugih tambah medit berarti bondone gak barokah. Tambah tuwek tambah apik. Tegese nak umure iku umur sing barokah. Semuanya kita sebagai santri juga seperti itu. Setahun baik, 2 tahun baik, ujung-ujungnya harus lebih baik. Berarti menjadi santri yang barokah. Itu namanya ziyadatul khair. Sedekah jariyah yang ketiga adalah awaladin sholihin yatmullah. Singkat saja, yang ketiga adalah sangune wong mati iku duwe anak sing soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kelak kalian semua akan mempunyai keturunan, mempunyai anak. Ketika anakmu baik, mau mendoakan kamu, maka itulah bekal yang akan kamu bawa mati. Namun kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'akum, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, kelak anak-anak kita ini akan berbakti kepada kita. Mumpung durung ya anak-anakku sekalian, mumpung durung, mempunyai anak yang durhaka itu menyakitkan. Bisa-bisa kita kena serangan jantung kalau tidak sabar. Mempunyai anak yang tidak baik itu menyakitkan. Maka agar kelak kalian itu mempunyai anak-anak yang baik, persiapkan mulai sekarang. Nak saiki anak-anakku semuanya ini masih sering bohong terhadap orang tuanya, jangan diulangi lagi. Karena kelak kalian akan dibalas lebih kejam daripada perbuatanmu terhadap orang tuamu. Jadi ayo ndongakne wong tuane, didoakan orang tuanya. Di antara metodenya Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah, kita ini diajak berdoa prihatin khususnya untuk keluarga kita masing-masing, sehingga ada redaksi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah. Ya Allah, donga sing temenan, ya Allah, berkahilah semua makhluk ciptaanmu, termasuk di dalam bermujahadah seperti ini. Ya semua khususnya ketika kita doa Allahumma barik fima khalaq, hatimu getarkan, mohon, benar-benar memohon kepada Allah, mudah-mudahan umurku diberi barokah, mudah-mudahan ilmuku diberi barokah,
mudah-mudahan hartaku diberi barokah, mudah-mudahan keluargaku diberi barokah. Ini mohon, benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah kitab yang saya lupa nama kitabnya itu ada istilah seperti ini, semua doa itu mahjub, doa itu terhijab, terhalangi, gantung, tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya itu disertai dengan penyesalan hati. Jadi ketika kita mau berdoa kepada Allah itu tuntunannya, ya Allah berikanlah hambamu yang dolim ini. Diucapkan seperti itu. Kita merasa dolim, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita. Itu harus benar-benar kita resapi di dalam hati kita masing-masing. Wong itu nak ngaku salah ya. Orang itu kalau sudah mengakui kesalahannya, maka dia menimbulkan, dia itu akan menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Umumnya orang kalau mudah menyalahkan orang lain, dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Maka dari itu arena mujahadah yang seperti ini itu tujuannya untuk mengkoreksi diri, ngoreksi atine dewe kira-kira selama hidup kita ini kira-kira sudah cukup belum pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang akan kita bawa menuju sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini sudah cukup atau belum? Banyak kematian-kematian yang mendadak yang kita saksikan ini adalah petunjuk bagi kita semua, cukup menjadi pitutur terhadap kita semua bahwa kita semua kelak juga akan mengalami kematian ya. Mati itu tidak pandang umur, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ya kan? Tidak pandang umur. Kita bulan kemarin bulan ini kita menyaksikan juga kan ada tetangga kita itu yang masih muda meninggal dunia, kan tidak tahu, karena umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 rahasia yang mana manusia ini tidak mampu mengetahuinya. Di antaranya rezeki kita itu rahasia Allah. Rezeki kita itu rahasia Allah. Umur kita juga rahasia Allah. Jodoh kita juga rahasia Allah. Kematian juga rahasia Allah. Kita tujuannya ya, yang penting kita berbuat yang terbaik bagi diri kita masing-masing dan untuk semua orang, agar hidup kita ini senantiasa diliputi keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir kalinya, ayo kita bersama-sama membaca tasawuf wal istighosa, memohon syafaat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan istighosa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, mudah-mudahan hada zaman, pemimpin wali pada zaman ini benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, memberikan tarbiyah karomah barokahnya kepada kita semua, sehingga kita ini dicatat oleh beliau sebagai bendereknya dan dicatat oleh beliau sebagai penderek yang senantiasa taat kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita ini senantiasa diliputi keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني وخذ لك أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني وخذ لك أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن أرد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فخذ لمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن أرد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan, kekhilafan kami mohon maaf. Yang besar-besarnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min husi hadza zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.